Selamat malam Jebret Tim. Wah, apa kabarnya nih? Pasti semuanya bahagia ya karena lagi banyak-banyaknya pertandingan. Ya nggak Ji? Betul, tengah pekan nggak ada UCL, tapi kali ini karena midweek sekarang ada banyak pertandingan Premier League. Nggak kaget dong, karena menuju Piala Dunia makin dipepet-pepetin banyak pertandingan di midweek alias tengah pekan. Benar. Tapi kalau ngomongin Piala Dunia Ji, gue jadi keinget Jota. Gue nggak nyangka ternyata cederanya separah itu ya. Iya, Cedera lumayan betisnya sampai ya kayaknya nggak bisa ikut Piala Dunia udah pasti. Betul. Jadi ya jelas Portugal sama Liverpool ya ketar-ketir juga nih nggak ada Jota. Benar. Ya walaupun nggak perlu operasi ya, tapi tetap aja namanya cedera. Semua pemain yang menuju Piala Dunia udah mulai harap-harap cemas atau udah mulai pada khawatir semua. Termasuk kemarin Richarlison di Tottenham Hotspur juga kemarin sempat cedera, tapi katanya untungnya dia juga cederanya nggak terlalu fatal. Akhirnya tetap masih bisa Piala Dunia. Walaupun masih ada menghitung hari ya menuju Piala Dunia, masih ada bulan November. Ini artinya pemain-pemain juga tetap masih harus waspada, mainnya tetap harus hati-hati. Ini kita lihat apakah akan mengurangi intensitas permainan atau justru mereka tetap akan bermain ngotot menuju Piala Dunia nanti dengan resiko cedera. Betul, pokoknya GWS buat Jota, Ya. semoga treatmentnya nggak sembarangan ya, biar cepet pulih. Sama kayak kalau kendaraan kita juga nggak boleh sembarangan, Ji. Ya. Harus jelas, pakainya GeForce aja, nggak usah pakai yang lain. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Langsung aja follow Instagramnya di GeForce_ID ya. Dan juga udah tersedia loh di semua e-commerce kesayangan kalian, langsung aja kalian cek deh. Nah, kita juga mau ngucapin selamat buat Wahaji karena menangkan kontes Abang Noni. Bukan Abang Noni dong. Wahaji Benzema menangkan Ballon d'Or. Ini memang udah kayak nggak ada pesaingnya atau apa, emang udah mutlak banget. Orang udah nggak ada yang meragukan, bahkan tidak ada yang mengkritik karena penampilan Benzema begitu fantastis di 1 tahun, bahkan 2 tahun terakhir, termasuk tahun ini yang memang bisa dibilang nggak ada pesaingnya. Dan mungkin nanti ada pendapat-pendapat lain terkait pemenang Ballon d'Or, termasuk ada si Trofi Copa, main muda, mungkin nanti ada Coach Yasin nggak setuju ngomel-ngomel dengan Gavinya, ataupun Coach Haryo nanti juga bisa memprotesnya apa setuju apa enggak. Nanti kita lihat ya, termasuk ada kritik dari Thibaut Courtois yang juga kelihatannya dia lumayan nyinyir sama penghargaan yang memang dari dulu sebenarnya udah dinyinyirin banyak orang itu ya, terkait penentuan pemenangnya, termasuk transparansinya. Tapi nanti kita bahas sama Coach Yasin dan juga Mas Haryo. Benar, kayaknya dari muka-mukanya Coach aromanya udah mau emosi ya, lihat Gavi kepilih jadi pemain muda terbaik, the next Ricky Puig, katanya. Namanya di MLS sekarang ya. Tapi sebelum kita bahas bintang utamanya dulu, Benzema. Yes, ini kalau ngomongin soal Benzema, ini emang mungkin kalau sampai ada yang mempertanyakan atau kritis ini agak aneh. Tapi kalau kita melihat Benzema begitu mutlak, kalau kalian melihat apakah memang dia ada pesaing yang memang minimal mendekati di tahun ini, Lewandowski, KDB, Mane, atau memang benar-benar jauh secara performa maupun prestasi? Jauh ya. Kalau gue lihat mungkin tahun ini ya, satu-satunya tahun dalam beberapa tahun terakhir ya, ketika juaranya tuh mutlak nggak ada yang protes. Tadi Panji bilang nggak ada yang protes, ya wajar, gue juga nggak mempertanyakan. Biasanya kan kadang-kadang gue selalu beda pendapat lah kalau soal Ballon d'Or sama Justin. Emang kali ini memang layak kalau kita lihat dari semua atribut yang didapat oleh Benzema, lalu gelar yang dia dapat juga, kontribusi terhadap timnya. Dan dia ya sejak nggak ada Ronaldo kan dia ngebuktiin bahwa dia menjadi orang yang menjadi goal getternya Madrid lah. Itu yang gue rasain gitu. Kalau ngeliat pesaing-pesaing lain, ya mungkin kalau dulu kan Ronaldo atau Messi. Ronaldo bahkan ketika Messi menang lebih layak dulu. Ada yang bilang Wesley Sneijder, ada yang bilang Frank Ribery, banyak perdebatan lah. Cuma kalau ini gue sepakat, gue setuju karena emang Benzema paling layak lah tahun ini dapat. Walaupun di timnas sebenarnya biasanya kan kalau ada kompetisi kayak Piala Eropa gitu ada lumayan menambah nilai jual atau nilai perolehan. Kalau Coach Yasin dari Mane maupun KDB, menurut Coach layak ada di peringkat 2 dan peringkat 3 situ? Enggak, itu justru gue bilang kita nggak usah bahas Benzema. Iya, Benzema udah mutlak lah ya. Untuk gue nomor 2 itu definitely no doubt itu Modric. Oh. Orang meremehkan perannya Modric. Berapa kali assist, dan dia itu bukan hebat dari sisi menyerang aja, bertahan juga. Jadi gue bingung, Modric berada di rank 9, nggak make sense sama sekali. Tapi yang milih kan mayoritas wartawan, jadi wajar lah kardus. Tapi mungkin faktor cedera juga nggak sih Mas? Modric kan memang mainnya nggak lebih banyak gitu ya, maksudnya dari sisi jumlah permainannya. Cuman kan kalau kita lihat ada 2 pemain dalam satu tim, biasanya jauh gitu yang pemenangnya. Biasanya nggak dipilih lagi yang ada di tim. Lu tidak boleh memilih orang berdasarkan hal kayak begitu. Biasanya. Lu benar. Seperti itu. Lu kan bicara berdasarkan fakta yang ada kan. Tapi kan harusnya menilai pemain itu berdasarkan performa dia, ya kan?
Ini lihat lagi Lihat lagi tadi 10. Kalau lihat ya sorry itu saya Mane nggak layak di rank 2. Oke. Kalau gue bilang 2 itu lebih ke Modric, Kevin De Bruyne 3 oke, bisa terima. Lewandowski 4 oke, bisa terima. Salah 5 oke. Mbappe 6 oke. Nah Courtois kiper itu nyaris nggak pernah kepilih kan. Nah, ini yang dikritik kan. Dan gue masih agak paham dia kenapa protes lah atau apa. Haaland tahun lalu nggak perform juga. Iya, benar. Iya kan? Banyak cedera juga. Gue Kan? bingung kenapa Haaland berada di nomor 10. Kalau Vini ada yang layak ya situ ya? Vini Atau oke lebih lah bagus karena juga? dia masih muda, masih oke lah 78. Tapi yang benar-benar menggendong Madrid Ya, itu dan- tahun lalu Modric sama Benzema. Oke. Jadi kalau Benzema kepilih untuk gue Modric itu nomor 2. Oke. Inilah pemain yang untuk gue agak underrated kan. This guy kan very low profile. Iya. Nggak pernah protes, main selalu bersih, Iya, nggak pernah kena kartu merah, nggak pernah di luar lapangan, nggak pernah ada media attention, nggak pernah exposure, nothing. Tapi di lapangan performa itu luar biasa di usia segitu dan bertahun-tahun konsisten ya, Iya. bertahun-tahun konsisten. Ya, mungkin itu satu faktornya mungkin ya itu jumlah penampilannya mungkin nggak sebanyak pesaing-pesaingnya coach karena kan dia ada cedera juga. Kalau dari Sadio Mane, lo setuju Mas ada di situ? Enggak juga sih. Dia juga kemarin juga ya sama Salah 11-12 juga lah. Iya, tipis Maksudnya, ya. Kalau dia ada di peringkat mungkin beda selisih sama Salah 4-5 gitu masih maklum gitu. Iya, ini lumayan jauh ya. Lumayan bedanya. jauh ya harusnya mungkin di 2 KDB sama Lewandowski mungkin ya 2-3. Iya, betul. Lebih cocok ke situ kalau menurut gue pribadi. Ya. Walaupun KDB, Lewandowski kemarin kan juga di Liga Champions kayak ya kalau di Liga kan udah biasa aja gitu. Di Champions kan juga nggak bagus-bagus amat gitu kan. Iya, cuman kan kalau kita lihat kan biasa lah yang didapat seorang tuh biasanya mutlak dari tim yang juara gitu. Jadi Iya, kalau kita ngelihat dari satunya, ya itu kan sudah terjawab gitu kan Benzema ada di situ gitu. Juara, Cuman ya. kadang-kadang memang yang di bawahnya pernah juga Steven Gerrard ada di situ kan di 3 besar itu apa layak apa enggak banyak yang bertanya-tanya juga kan. Sebenarnya dari 2 ke 3 ke itunya yang nggak terlalu pengaruh ya mungkin ketika Barcelona waktu itu secara absolut menguasai Eropa menguasai dunia peringkat 1-nya Messi 2-nya Xavi 3-nya Iniesta itu masuk akal gitu karena memang 3-3-nya emang mentereng banget gitu di klubnya gitu ya mungkin itu yang tidak terlihat ada perbedaan antara Benzema dengan Modric mungkin yang dilihat orang Tapi ring 9 terlalu jauh lah 9 buat kejauhan Modric, come on. Kalau ini kan kita udah jarang banget ya, bahkan udah langka banget pemain-pemain dari Inggris atau Premier League memenangkan Ballon d'Or ini padahal dibilang liga terbaik, terus juga banyak pelatih terbaik ada di sana. Kok pemainnya nggak pernah bisa menang Ballon d'Or? Enggak, karena yang membuat liga terbaik itu pemain luar dan pelatih luar. Iya, maksud gua pemain luar di Premier League pun juga nggak pernah menang Ballon d'Or kan sebenarnya. Iya. Walaupun emang karena dulu ada Ronaldo Messi yang mendominasi ya. Karena Lebih ke lebih Ronaldo ketat Messi. kan, dan juga persaing Inggris itu lebih ketat. Jadi nomor 10 gampang banget menang lawan nomor 1-2. Bahkan nomor 19 bisa menang. Gue masih ingat ada masa-masa di mana rank 19-20 menang lawan MU. Iya. Berkali-kali, ya kan? Nah, karena lebih ketat dan kekuatan itu lebih tersebar. Cuman kalau kita bicara Kevin De Bruyne, gue rasa orang yang ngerti bola dikit aja udah tahu bahwa ini salah satu pemain terbaik walaupun seandainya dia nggak menang apa-apa pun ya kan. Yang dinilai kan bukan dia, kalau untuk gue ya itu bukan dia menang atau enggak, karena nggak fair seandainya ada pemain bagus di mana dia main di klub yang tidak terlalu bagus dia nggak menang apa-apa terus dia tidak dinilai. Ya kan, kalau lu bicara performa menang trofi ini itu kan yang menang 11 orang, bukan 1 orang. Jadi itu nggak boleh bisa jadi parameter trofi menang ini itu. Tapi performanya itu yang penting. Jadi nggak bisa dibilang juga Modric udah tua lah atau cedera. Tapi tiap kali Modric tampil, kontribusinya luar biasa. Oke, kalau gimana Mas melihatnya dengan tidak dia main Premier League? Lepas selain faktor Ronaldo Messi yang terlalu jauh levelnya, apakah memang pemain ini nggak ada yang bisa step up dari Premier League? Ya terakhir yang bagus di Premier League siapa? Ronaldo mungkin ya 2008 kan Iya, bersama MU. Terus kalau sebelumnya lagi Owen 2001 Owen, itu banget. Jauh banget. Itu kan juga juaranya Piala UEFA kan. Owen Piala dulu. UEFA FA Cup. Zaman Gerard Houllier itu ya? Iya, kan? Houllier kan? sama Gerard Houllier. Emang kalau kita lihat berapa tahun terakhir kan emang Ronaldo Messi kebetulan dua-duanya emang ada di situ dan gua ngelihatnya memang semakin kesini semakin ada bias ketika tahun 95 ke belakang itu ada 10 liga yang bisa mewakilkan orangnya di juara Ballon d'Or gitu. Bahkan
bahkan juara dari Rusia pun pernah, dari Hongaria pernah Iya, gitu. zaman-zaman dulu ya. 95 ke bawah gitu. Tapi 95 ke sini itu praktis cuma 3 liga 4 liga lah. Terakhir Messi dapat itu Paris Saint-Germain. Padahal kan dia lebih banyak kan di Barcelona kan pada waktu itu gitu. Jadi terlihat dari sini emang yang merajai dari sisi pemain individual ya memang Messi dan Ronaldo gitu, nggak bisa menafikan itu gitu. Emang dua pemain ini yang pada waktu itu yang terbaik. Kebetulan ketika menang si Modric itu kan lebih besar ketika dia membawa Kroasianya. Karena kan semuanya dari sisi Madrid banyak yang kontributnya bersama dengan dia gitu. Cuman ketika dia bisa membawa Kroasia dan menggendong juga menggendong, dan gue kan selalu menganalogikan pemenang ini, kalau lu ambil orang ini dari tim itu, tim lu bakal jatuh nggak? Nah itu kan yang lebih itu. Ketika orang ini dicabut, nggak ada di timnya bakal jomplang, ya berarti sebesar itu peran pemain tersebut. Coba lu bayangin Kroasia tanpa Modric, Madrid tanpa Modric. Terakhir seri Modric nggak main, Benzema, Vini main. Tapi nggak setimpang Kroasia lah. Kalau Madrid kalau Kroasia, masih bisa gue setuju. Madrid pemain. masih banyak yang bagus. Tapi Kroasia itu kan, jadi Modric itu penting sekali. Rank 9 loh. Tapi kalau menurut kalian dengan sekarang nih udah nggak ada Ronaldo, Messi, artinya sekarang makin kebuka nah. Main-main terutama dari Premier League sekarang City begitu dominan, kemudian ada pemain-pemain dari Liverpool dan Arsenal gitu misalnya. Maksud gua Premier League makin terbuka. Kedepannya Haaland. Haaland ya? Iya. Kalau tahun depan sih gue bilang lebih ke yang juara Piala Dunia sih, lebih ke situ. Iya. Biasa balik lagi ke era 2006 mungkin terakhir 2000. Kalau 2008 kan gue selalu memaklumi ketika nggak ada juara dari Spanyol gitu, nggak ada pemenang Ballon d'Or dari Spanyol karena the whole team play well gitu kan. Lo ngasih juara ke Xavi, lo nggak fair sama Iniesta. David Villa juga main bagus banget. Di belakang juga Puyol juga main bagus banget. Itu pun yang terjadi di Barcelona. Cuman kalau secara individual memang mereka tuh nggak bisa kita ambil salah satu gitu. Cuman kalau sekarang nih di Piala Dunia nanti 2022, gue rasa yang akan menjadi pemenang ya ketika Messi sudah mulai turun bersama PSG dan juga si Ronaldo juga sama MU juga turun. Gue rasa yang nanti adalah siapa yang akan menjadi juara dunia. Tapi dengan level individual yang bagus ya. Ketika orang kemarin bilang Jorginho cocok, gue bilang enggak gitu. Di Italia juga dia bukan pemain sepenting itu juga. Iya kan orang banyak bilang Jorginho menang di Liga Champions, menang juga di Euro gitu. Tapi lo ambil Jorginho dari tim itu nggak masalah, nggak masalah gitu. Nggak ikut Piala Dunia. Iya, jadi kita harus lihat kontribusi individual pemain ini. Iya, gitu, betul. Kalau timnya juara, tapi kalau lo diambil dari tim itu, tim lo ambruk nggak? Gue bilang Haaland dalam 1-2 tahun bisa jadi kandidat. Ya. Kalau Mbappe nggak macam-macam juga bisa gitu. Tapi kan Mbappe mainnya di Ligue 1 doang. Ya, kalau di Liga Champion kan bisa juga. Atau misalnya Prancis juara gitu ya Mbappe bisa. Prancis juara bisa juga. Kan waktu itu yang naik kan Mbappe nggak ikut, nggak fair juga. Griezmann kan waktu itu si Haaland nggak ikut. Haaland nggak ikut ya. Griezmann kan pada waktu kalau Haaland juara di Champion sama City gitu, terus di dan sini, juara Liga, Mbappe juara Piala Dunia, nah itu bisa tuh fair play. Atau nanti Argentina yang juara misalnya, Messi lagi yang juara bisa juga kayak. Tapi Messi tahun ini emang bagus ya, maksudnya lagi ini bagus lagi ya. bagus-bagusnya, negaranya juga lagi Belanda bagus. yang juara. Ya tapi ini Kalau Belanda yang juara nggak mungkin dapat Ballon d'Or. Siapa yang bagus? Belanda yang bagus. Secara individual nggak ngaruh. Nggak ada. Tapi jelas ini tahun pertama Ronaldo ada peringkat ke-20 dan bahkan tidak ada nama Lionel Messi di 20 peringkat di Ballon d'Or atau nominasi Ballon d'Or ini. Kita ngomongin dari tim terbaik yang bahkan juga tadi sempat dikritisi juga sama Thibaut Courtois. Kok bisa Madrid ada di bawah Manchester City? Kalau menurut kalian Madrid berhasil? Bisa, setuju banget. Seperti apa? Madrid like-nya gede banget, men. Madrid like-nya gede Tapi banget. kan itu dari sisi permainan tapi dia bisa manfaatin luck-nya. Oh ya, setuju. I mean kalau lu di kandang ketika lawan Chelsea 3-0, sebaliknya terus hampir 4-0, kalau hands-nya Alonso itu nggak dihitung, lu udah selesai. Terus ketinggalan 2-0 lawan City, cuman City itu kan bermain lebih menarik, lebih konsisten. Lebih menghibur, jadi untuk gue juara itu kembali lagi nggak selalu jadi parameter dan harusnya begitu. Harusnya nggak hanya melihat trofi. Tapi kan itu justru ketika City begitu main menghibur dan juga tajam, bahkan Chelsea juga lebih unggul daripada Madrid. Tapi Madrid selalu bisa membalikan atau bisa comeback dari itu terlepas dari hoki apa enggak. Ya itulah like-nya gede. Itu jadi kayak drama yang lebih tapi tahun lalu like-nya gede banget. Asli. Tapi kan like-nya nggak bertahun-tahun, coach. Kalau based on cuman Madrid sama City, ya mungkin gue masih 50-50 lah. Tipis lah ya.
bagus ya kalau 2 tim. Cuman kan Nomor duanya. ini yang harus dipahami adalah big picture dari klub terbaik ini. Oke. Seberapa banyak lo bisa menominasikan pemain di tim di Ballon d'Or gini. Oke. City ada 7 orang, berarti kan oke. banyak yang Banyak, masuk dari mereka. Lebih merata sih. Lebih banyak ya. Lebih merata dari sini. Dari sisi gol mereka menciptakan di atas 150 gol. Itu terbanyak di semua liga yang ada di Iya, betul. Eropa. Oke. Artinya kan tim ini produktif, atraktif segala macam. Iya. Cuman yang harus kita pahami juga tim cewek juga dinilai Ji. Oh. Jadi the Oh, best, gitu. Iya, iya, the iya, best iya. klubnya Lalu baru tahu itu nih klub infonya City as a whole gitu. Iya. Tim ceweknya juara. Sebelum baru tahu itu bahaya tuh. Iya, Aduh. Baru tahu itu. Ternyata semua kan banyak yang bertanya-tanya kan. Gua baru tahu tapi itu. Ancelotti bertanya-tanya. Apalagi gua. Banyak yang Iya. kenapa yang dengan Iya. gelar lebih banyak, Man City cuma 1 gelar, kok bisa gitu? Ternyata dilihat dari tim putrinya, nominasi tadi banyak. Oke. Tim juniornya U18 juara, Oh. juara juga U18 di 2 kategori mereka juara. Tim ceweknya juga 2 kategori juara. Jadi mereka bisa ngebangun sebuah klub yang dari sisi prestasi itu merata ke semuanya tuh bisa. Itu yang dinilai kenapa mereka tim terbaik. Berarti Thibaut Courtois tuh minim literasi ya. Dia Iya. kritik tanpa tahu aturan dan rulesnya seperti apa dari penghargaan Ballon d'Or. Itu ya buat berarti mungkin masih bertanya-tanya kenapa City dan juga ada perdebatan kenapa bukan Madrid yang juara Liga Champions kemarin bukan menjadi tim terbaik. Itu karena ada faktor tim perempuan, kemudian ada tim junior juga yang juga meraih prestasi di Manchester City. Oke, sekarang kita bahas dari tim muda, pemain muda yang ini menjadi perdebatan juga, Gavi. Tapi kalau gua ngeliat ya Gavi dibandingkan Musiala dan juga satu lagi siapa nomor 2 ya? Hah? Dua Musiala, Bellingham. Oh, ya, Bellingham. Tapi Oh, ya. secara jumlah penampilan termasuk di timnas, Gavi kan lebih banyak kan, lebih secara reguler gitu dibandingkan Musiala dan Bellingham. Artinya wajar dong dia menangkan Enggak. Copa Trophy. Enggak. Lu kalau menilai dari Jumlah penampilan, I mean Danny Ings mungkin nggak kalah, ngerti nggak? Tapi kan Spanyol sampai ke semifinal gitu maksudnya. Jadi Ya, dia imbang ya. Iya. nggak bisa dilihat dari itu. Kembali Sampai ke lagi. final ya. Oh, yang kalah sama Prancis itu di final kan? Yang kalah Nations League. Oh iya, Iya. tapi kalau yang di Piala Eropa kemarin kan Oh, iya. semifinal doang kan? Enggak, kembali lagi ini yang rancu, Ji. Orang selalu melihat mengkait-kaitkan dengan performa tim, Dan mendapat trofi, atau performa individu. Ini adalah award untuk performa individu. ya. Oke? Jadi tolong dilepas dengan performa Barcelona, Ya. dengan performa timnas Spanyol. Ya. Gue setuju apa yang Hario tadi bilang, kalau Xavi dicabut, performa timnya gimana? Iya. Iya kan? Nggak terlalu pengaruh. Xavi itu masuk Hah. karena Pedri cedera. Iya. Kalau Pedri nggak cedera, selesai itu. Tapi kan waktu dia nggak akan main. Waktu di timnas kemarin enggak kan sering bareng Justru juga, kan? enggak. Ganti-gantian kan? Enggak. Pedri cedera lama, Xavi masuk. Oke. Kalau enggak, Pedri yang main, bukan Xavi. Tapi berbarengan juga pernah sih. Berbarengan. Iya. Di Piala Eropa berbarengan dong, coach. Sempet Yang berbarengan. Pedri sampai full itu. Cuman kan? kalau lu lihat Di Barcelona. performa kontribusi Xavi kepada tim itu nyaris nggak ada. Tapi kalau dibanding sama Musiala sama siapa? Camavinga juga nggak lebih besar dong. Gue nggak mau Bandingin. bandingkan dengan Musiala, gue bandingkan dengan Bellingham. Oh. Kalau lu lihat Bellingham main, ini pemain kayak udah 20 tahun main di Dortmund. Begitu dewasa, selalu jadi starter, kontribusinya besar. Ini karena nih anak cungkring aja, ngerti nggak? Padahal Inggris biasanya kualitasnya tinggi ya. Iya, jadi kalau diadu body kalah. Heeh. Tapi this guy is so smart, Bellingham ini lebih pintar daripada Camavinga sama si Musiala. Musiala bakat iya, Iya. tapi this guy is not consistent. Oke. Bellingham jauh lebih konsisten. Ini faktor dia nggak main di timnas dan juga secara liganya di bawah ini nggak sih? Bellingham tahun ini sebenarnya main 7 kali Iya. di timnas. Terus Musiala main Nggak, kalau 4 dibanding kali dari musim lalu. di timnas. Dibandingkan musim lalu ya dia cuma main 1 kali kalau nggak salah di Iya. timnas gitu. Sementara Gavi musim lalu 4, sekarang 8 gitu. 12 pertandingan lah di timnas. Dan kalau ini kan juga harus dipahami juga siapa yang milih, Ji. Iya. Ternyata yang milih adalah mantan-mantan peraih Ballon d'Or. Oh. Jadi yang milih Copa ini adalah the winners of Ballon d'Or. previous Ballon d'Or gitu. Cowok doang? Apa dari cewek juga? Doang, kan? Cowok. Oke. Jadi ya Zidane ada di situ, Ronaldo fenomenan ada di situ, Ronaldo biasa ada Nggak di ada situ. pemain Inggris nih, pantesan. Nggak ada Bellingham. Cuman kenapa kalau Ronaldo gitu, kenapa dia larinya ke tetap aja kan dia harusnya pemain dari Madrid mungkin yang dipilih ya, Camavinga ada di nomor 2 gitu. Cuman kan ya berarti kita harus susah juga nembakan segitu banyak orang mantan
kok pilihannya jatuhnya ke Xavi kan, berarti ke Gavi. Gavi. Kan? Berarti mereka mungkin melihat something different about pemain ini gitu. Kalau gue sih ngelihat si pemain ini di musim lalu untuk umur 17 tahun ya dia punya something lah. Oh iya, maksudnya ini pemain berbakat. Iya, punya bakat. Cuman memang masih raw lah, masih belum raw merasa banget. Iya, masih ya kalau Justin suka bilang gerasa gerusu, emang gerasa gerusu gitu. Cuman kalau kita lihat beberapa pertandingan, tackle pentingnya, sapuan pentingnya ketika pemain yang lain ketinggalan tapi dia yang masuk ke dalam, efek-efek seperti itu dan dibully kayak apa, dia tetap bisa main kayak gue nggak ada apa-apa. Jadi mungkin mentality itu yang dinilai oleh mantan-mantan pemain sebagai pemain yang cocok untuk dapetin ini. Ya. Tapi kalau mungkin nanti Golden Boy, gue mungkin Musiala atau Bellingham yang akan dapat. Kalau Bukayo Saka, kalian ada di peringkat 8 Enggak ini? lah, jauh. Jauh? Bukayo Saka. Bukannya bagus ya Saka ya, musim lalu dan musim ini. Dan di Inggris kan juga iya. Bagus itu apa? Enggak lah. Gue bilang Bukayo Saka ini kembali lagi berbakat, tapi perannya itu sangat Dibanding Gavi, minim. menurut lo? Perannya untuk Arsenal musim lalu dan juga di Inggris kan dia main juga. Musim lalu Arsenal hancur-hancuran, kampret. Loh, tapi kan bisa hancur-hancuran dia yang bisa ngangkat tuh. Apaan? Siapa lagi coba? Berarti siapa tahu lagi? Arsenal hancur, dia ikut hancur. Mungkin Saka sama Gavi hampir sama lah. Cuman menurut gue pribadi, Musiala mah Bellingham above them, Iya, dua-duanya setuju, di atas setuju. dua pemain Iya, ini. Kalau dia sama setuju. Gavi, gue masih bisa lah 50-50. Musiala itu juga pemain muda, cuman memang dia nggak konsisten ya. Iya, Tapi regular this juga. guy is very talented. Gila. Tuh. Dia ya secara talentnya. skill dan juga Very keberaniannya. talented. Kalau ada klub Inggris bayar Bellingham, Musiala 100 juta, Iya. gue paham. Beda sama Sancho. Sancho langsung gue kritik. Apa nih Sancho value-nya 30 juta? Musiala Jerman kok suka di Inggris. Oh iya. Enggak, gue bilang nilainya, iya. iya kan? Klub Inggris. Nilai 100 oke. juta untuk pemain muda. Dari Sancho itu dari awal gue bilang, ini this guy cuma 30 juta dan kembali lagi gue bener. Iya dong. Tapi Simpen ya omongannya coach nih, direkam nih. kalau Bellingham 100 Domba-dombanya. juta, Musiala 100, gue paham. Tapi gue nggak setuju Tapi kalau si Sancho di musim ketika dia dibeli sebenarnya bagus loh musim kemarinnya. di Di Dortmund mana? ya, Di Dortmund Dortmund. kan. Gue bilang enggak. Sancho Maksudnya bagus. kan value-nya Iya. naik karena dia di Iya, Dortmund itu. ketika sepanjang di Dortmund Gue ini gue nggak setuju. Musiala pindah ke MU juga sama, coach begini juga. Enggak. Pelatihnya Ole apa Rangnick sama. Iya dong. Kalau pelatihnya nggak boleh juga sama. This guy is bakatnya itu luar biasa. Musiala itu benar, bakatnya itu luar biasa. Tapi kan Ya bakat kalau gue nggak cukup kadang-kadang. dibandingin Kagawa, pemain terbaik Bundesliga ya. Nuri Sahin, pemain terbaik Bundesliga. Dibanding Musiala, ya gue bilang masih bagusan Musiala gitu. Iya. Kalau dia datang, impact-nya kan jauh berbeda dibandingkan. Lu kalau bicara pemain terbaik Bundesliga itu si backnya Arsenal itu kalau nggak salah juga pernah Siapa jadi sih? pemain. Kolasinac. Iya. Itu juga pernah jadi pemain. Ini pemain apaan jadi pemain terbaik? Iya kan, tapi ketika ke Inggrisnya, kalau menurut gua Musiala biasa akan memberikan impact yang besar karena emang nih Iya. matang loh dari semuanya, pengambilan keputusannya. Skillnya itu luar biasa loh Musiala Skillnya, ini. Iya, pengambilan keputusan yang terutama kan pemain muda. Pemain muda kan kadang-kadang pengambilan keputusannya kan Iya. agak Betul, ngaco. betul. Tapi kan Kita biasanya lihat- pengambilan keputusan pemain muda itu bagus di saat dia bermain di environment yang juga tepat gitu. Iya nggak Iya. sih? Kalau Iya, dia iya. bermain di tempat yang pressure-nya tinggi kayak MU gitu kan belum tentu kan. Dia kayak si Vini baru datang ke Madrid kayak apa sih? Butuh waktu Buset, lama. mainnya kan Iya, jelek iya, banget butuh ya. waktu lama. Pengambilan keputusan itu di usia Betul. muda itu kapan lo harus nembak, kapan lo harus ngoper, lu giring hilang mulu Iya, gitu iya. kan. Nggak, Tapi dia cuman dia sama Bellingham Januari atau next season. Bellingham Januari ke Liverpool kan? Seandainya ke Inggris, they will survive. Iya, Oke. iya. Mereka they are benar-benar Iya, karena gue melihat bagus itu banget. pengambilan Potensinya keputusan dia gitu, mereka ya dalam Iya. sebuah permainan Punya tuh visi lah mereka. Iya, Smart, iya. apa decision makingnya udah bagus ya. intelijensianya tinggi. Xavi lu kirim ke Inggris sekarang di bench terus. Padahal pemain Copa. Oke, itu dia cukup dari penghargaan Ballon d'Or dan juga Copanya. Ada apa lagi kita nih sekarang? Kita tanya ke Jebretim dong. Ya. Kalau menurut kalian gimana di Jebretim? Kira-kira memang Gavi layakkah dibanding Saka, Musiala dan juga Bellingham? Kita tanya ya, menurut kalian gimana? Dan kita juga masih akan ngasih preview MU Spurs nanti malam. Tapi sebelumnya kita lihat sebentar ya. Tadi malam juga ada lanjutan IPL Ya. dan juga La Liga. Ini dia hasilnya. Lupa dibikin nih. Nah, emang Abrar nih. Lupa bikin apa-apa. Ya, Ada ternyata itu dia. Sevilla 1-1 lawan Valencia, Getafe 2-2 lawan Bilbao, Atletico Madrid 1-1 lawan Vallecano. Terus kemudian dari Inggris, Brighton 0-0, Trossard yang kemarin sempat hat-trick sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Palace menang 2-1 lawan Wolves. Ini Wolves emang ini banget ya, nggak konsisten banget ya.
Oke, itu dia. Dan kita lanjut sekarang ke pembahasan jelang laga antara MU lawan Spurs nanti malam. Ini kan MU permasalahan adalah bagaimana dia bisa mencetak gol dan hingga memenangkan pertandingan. Kalau secara permainan, kalau kata coach mungkin udah ada perkembangan, udah mulai bisa mainnya enak gitu. Tapi bagaimana dia berefektivitas di depan gawang? Ini ngelihat masalah lini depannya, siapa nih yang harus dia pasang nanti malam? Atau menurut kalian emang ini udah know-how harus beli pemain nih sambil memaksakan yang ada sekarang ini? Iya, cuman kalau lu beli pemain sekarang kan nggak mungkin. Di Januari Jadi nanti. you have to play dengan pemain yang lu punya. Siapa coach pilihan? Rashford udah dicoba. Ya. Ronaldo berapa kali diberi kesempatan sebagai starter, flop. Ya. Big flop, bukan flop aja, tapi benar-benar big flop. Gue bilang nggak ada salahnya kasih kesempatan ke Martial. Masih tapi nggak bisa Martial malam ini. cedera nggak sih? Nggak bisa. Belum. Dia nggak bisa. Erikson juga cedera. Diragukan. Oh ya udah, kalau gitu nggak banyak pilihan. Atau Rashford. Rashford. Tapi yang gue agak Anto ke bingung. kiri, si Elanga di kanan bisa Antony. juga. Antoni atau Elanga di kanan. Iya. Nggak, Elanga nggak masuk ininya. Elanga di awal 3 pertandingan bagus loh. Udah lah, ya menurut lu. Lah kan lu juga puji-puji Nggak ya menurut pas di pertandingan Erik itu. Ten Hag. Komposisinya yang paling bener ya. Apa namanya? Jadi gua akan pasar Everton. Cuman gua agak bingung sama si Ten Hag ini ya. Dia itu bermain dengan 2 pivot dengan 1 playmaker. Mungkin nggak ada salahnya untuk dirubah. Ngerti nggak? Satu diam doang. Enggak, tidak bermain dengan playmaker kayak Ajax. Kasih kesempatan ke Van de Beek. Ngerti nggak? Van de Beek Jadi kan nggak ada masih Bruno yang lagi jelek banget Iya, ya Bruno ya. Bruno itu udah berkali-kali jelek banget dicoba. mainnya. Lu Van de kalau Beek masih sebagai cedera pelatih juga kan? apa? Van de Beek masih cedera juga. Oh iya, Van Dijk juga masih cedera tuh. Masih cedera. Oh, masih cedera. Masih cedera Ya, juga. asumsi dia nggak cedera lagi. Bruno itu layak either dicadangin atau coba di Berarti sayap kiri. mendingan Fred ya berarti ya pada Bruno kalau buat jadi 3 Nggak juga sih. Buat 3 gelandang tanpa Kalau- playmaker coach. Kalau Fred nggak juga sih. Kalau Van de Beek ada yang jadi De Jongnya siapa? Kayak dulu kan bagusnya dia ada De Jong. McTominay. Aduh. Temen nih susah juga. Hilang bola juga itu pasti. Ya tapi exactly. Jangan jaminan. Enggak, pilihan lu sekarang kan di tengah the best among the worst. The problem is kalau lu main dengan real playmaker, lu harus punya pivot yang kuat. Iya, iya. Ini yang jadi masalah dengan dengan MU. Mereka tidak punya 2 pivot yang kuat. Iya. Erikson pun so-so. Iya, iya, malah Oke. defense-nya Dari jelek. sisi menyerang bagus, defense-nya jelek banget. Nah, kalau gue jadi pelatih, gue pengen main dengan real playmaker, gue nggak punya pivot yang kuat. Gue tidak main dengan real playmaker. Oke. Ngerti nggak? Karena pemain gue emang nggak kuat. You have to change things. Kalau perlu main 3-4-3, contohnya tanpa playmaker hanya dengan winger, 2 sayap yang nge-backup dengan dua pivot. Ngerti nggak? Ya, ya. Dan ini tidak dilakukan oleh Ten Hag. Artinya mungkin lo lebih prefer kalau Bruno pun main jadi kiri, kalau nggak jadi false nine mungkin lebih bagus ya. Force-nya berapa kali juga enggak juga. Semuanya cuma jadi false nine nggak ada yang bagus juga sih dia. Iya. Justru gue bilang masih mending Rashford. Rashford ya, karena buat Paling cepat mending ya. kalau kita bicara the best among the worst itu Rashford. Buat dia punya Cuma kalau kecepatan. gue ngelihat perubahan di tengah ya, gue makin kesini tuh gue yakin kalau Casemiro sendirian bisa nih. Bisa ya. Oh iya ada Casemiro. Iya, Iya kan? iya. Selama ini kan selalu temennya dia siapa ya? Iya, iya. Harus McTominay Temennya apa yang harus nomor Fred belum gitu. jelas kan. Iya. Padahal gue rasa dengan permainan yang terakhir gue lihat begitu lancar operan-operannya kan Iya. dia cepet banget ngopernya kan. Maksudnya nggak banyak pikir, tak pindah itu Casemiro yang motornya gitu. Gue rasa sendirian pun dia bisa ditambah Bener, 2 pemain setuju. di depannya Iya, gitu. betul. Cuman siapa pemain Iya. di depannya? Tapi si Casemiro juga belakangan juga suka naik juga kan Mas, nusuk kotak penalti untuk ngambil apa sundulan yang dari lini kedua. Artinya Iya, ketika iya. ikut transisi bertahan, siapa orang yang akan bantuin peran dia? Itu kan yang McTominay sering hilang juga PR-nya gitu. si Varane lah maju lah untuk bisa ngedelay dulu gitu. Ya pemain belakang yang akan jadi lebih di belakang 2 gelandang bertahan itu palingnya 1 maju gitu jadi 3 back, tapi 1 jadi sweeper gitu. Mau Lisandro atau si Varane yang maju gitu. Cuman kalau gua ngelihat komposisi kan mereka masalahnya sebetulnya nyetak golnya kan. Ya, Sebetulnya di final third-nya itu yang jadi masalah dari United. Bukan final third, finishing. Ya finishing. Final third kadang-kadang end passing-nya juga masih Iya, ngaco iya, gitu. iya. Maksudnya harusnya masuk ke kotak penalti kelebihan lah. Iya, Ke iya. ini tuh peluang-peluangnya tuh Akurasinya masih jelek lah. akurasinya Masih masih jelek. jelek. Beda banget ketika Erikson nggak ada sama ada, itu kan beda. Kemarin Erikson nggak main, Bruno main, ya itu umpannya kejauhan. Giliran mereka dapat peluang, eksekusinya jelek banget gitu. iya. Itu yang jadi masalah menurut gua. Tapi permainannya smooth. Iya, udah jalan, Kombinasinya bangun serangan sampai final third pun bagus. They create chances, Iya, iya. tapi finishing yang jelek. Ya. Tapi sekarang lawannya agak lebih beda nih. Maksudnya dari sisi
counternya lebih berbahaya, kan kita tahu MU sering keteteran lawan tim yang punya counter bahaya kayak gini, apalagi emang Conte lebih kuat di defense-nya dan juga lebih kuat di counternya gitu. Nggak kuat-kuat amat juga. Kalau kuat Kamu mereka, bilang ini tim counter. kalau kuat mereka berada di rank 1, sorry ya. Tapi kan dia sama City poinnya sama loh. Ya maksud gua Lagi itu bagus. Di bawah kan. tapi maksud gua Lagi bagus. kan lu Tim juga mana bilang ini Arsenal? tim yang berbase dari counter gitu. Iya, dari MU sering counter, hancur iya. lawan counter, Iya, bahkan iya, tim-tim iya. papan bawah pun MU sering kalah Betul, gitu. dan itu kan I mean Ten Hag harusnya nggak tolol, tahu ngerti nggak? Iya. Tahu dan tahu bagaimana Antisipasi. mencari solusi untuk mengantisipasi si Kane sama pemain badminton itu. Soalnya, lu gimana Mas? Badminton. Iya. Lu ngeliatnya gimana Mas? Ini dengan Ya Conte. kalau dibandingkan tim-tim Conte lain ya, Ya. yang pernah dia pegang, ini mungkin tim yang dia paling nggak pede dari segi Paling lemah. permainan. Selama ini kan, gue juga pede kalau gue suruh latih. cuma selama ini kan timnya tuh nyerangnya tuh gila. Iya. Ya dia di Chelsea lah. Kualitasnya juga Iya. lebih bagus. Dia berani dengan timnya bermain dengan berbeda kalau materinya dia yakin gitu. Nah, gue rasa dia belum seyakin itu dengan materi ini, makanya kenapa dia lebih laid back di belakang dengan counter itu pun defense-nya juga jelek kan. Eric Dyer sering kali kecolongan tuh Iya, berapa kali. cuman mereka kebobolan berapa sih? Nggak banyak juga kan Nah, kebobolan. belum banyak sih, Iya. baru sekali kalah juga kan. Iya, baru sekali kalah juga. Jangan tanaman juga, nggak usah kalah seri aja juga. Dan gue rasa tinggal sedih. dengan United yang sekarang betul-betul nyerang, ketika ketemu tim yang dia kan United susahnya ketemu tim yang low block gitu kan, Iya, iya. ngebongkar Iya. pertahanannya susah. Giliran mereka lawan tim yang ngambil possession, mereka justru bagus Iya. gitu. Dia bisa lawan Arsenal, dia Arsenal bisa menang, menang, iya. lawan Liverpool dia bisa menang. Iya. Justru ketika lawan Conte block. besok, ya mereka yang akan mencoba ambil itu. inisiatif Kalau ya, mereka megang bola. masih susah dalam eksekusi untuk mencetak golnya, ya counter dari ini bahaya banget sih menurut gua. Makanya seri aja bagus. Oke, kalau komposisi dari Spurs menurut Mas Aryo atau Coach Yasin siapa nih? Lini depannya kan udah pasti Kane nih, antara ditemani Richarlison sama Kulusevski atau Son Richarlison. Richarlison kayaknya cedera. Oh iya, Iya. kemarin ya karena dia masih nunggu cedera Iya, ringan itu ya. Richarlison cedera. Jadi Kulusevski. kayaknya kemungkinan 4-4-2 itu nggak ya? main. Atau Kulusevski 3-5-2? kemungkinan bisa main. Katanya Kalau gitu. Kulusevski cedera murah, nggak ada pilihan Iya, lain. murah. Oh. Kalau si Conte sih bilangnya gitu, we're waiting on Kulusevski gitu. Cuman kalau enggak, kita punya Moura, mungkin dia akan mainin Moura di situ. Nggak lebih aman kayak gini nih, 3-5-2 dengan Perisic jadi wingback. Berarti selalu pasang line up yang nggak jelas. kayak lawan Liverpool, masih inget nggak? Oh, iya. Minggu lalu pasang 4 Striker ya? penyerang. Gue bilang Pas enggak, striker. benar main 3 midfielder dan benar main 3 midfielder kan. Iya. Nah, ini kalau ngelihat dari komposisi seperti ini, prediksi kalian siapa yang akan lebih meraih keuntungan di Old Trafford nanti? Kalau dia nggak bisa, MU nggak bisa manfaatin Efektivitas, peluang berapa kali ya? 3 tim yang cemen, Sheriff, Omonia. Omonia. 2 kali lawan Omonia Tapi susah. MU main lawan Big Six itu bagus selalu. Ya, Big Six yang Ya, mainnya yang terbuka kok. mainnya maju, mereka kan? counter. Arsenal, Liverpool. Kalau mereka, kalau That's mereka why counter. seri paling top kan. Oh, berarti lu- Oh ya, by the way, ntar malam ada live comment. Sekalian di, promo. di Just Stop khusus buat member, previewnya gratis setengah jam, dan di situ akan gue bahas kelemahannya. Berarti lu tetap prediksi akan MU ya tetap yang menang ya? Atau ya maksudnya nggak usah simpen buat review lo. Kapan gue unggulkan Iya, Spurs? itu makanya gue tahu ya, nggak mungkin ya. Oke, itu dia kalau buat jebretin. Spurs, Ji, kalau gua, Ji. Lo tetap Spurs? Iya. Hah? Karena MU susah golin, Ji. Oh iya, karena lawan tim Iya, besar. makanya seri. Udah paling Tapi benar itu counternya seri. mereka Sangat, counternya sangat kan. Karena kan tim counter kalau kata Coach Iya. Yasin. Ya udah paling benar seri lah. Oke, Des. Oke, buat yang nanya kenapa City Arsenal ditunda, karena harus lawan PSG ya. Ini akibat PSV. PSV. Bukan PSG. Iya, karena kemarin akibat dari pemakaman Ratu Elizabeth, makanya ditunda. Menguntungkan siapa? Ya udahlah ya. Pokoknya kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, masih banyak yang akan kita bahas, tapi setelah ya mau lewat satu ini. Halo Jebretin dan seluruh penggemar badminton di Indonesia yang pastinya di PB Ina. Balik lagi di PB Ina Badminton di Jebret Media. Beberapa step tuh, nanti dari international challenge, baru nanti ada super 100, super 300, super 500, 750 sama super 1000. Tadi saya betul kalah sama China. Ya kan yang China-nya juga lumayan bagus sih. Iya. Tenaganya lebih kuat. Di sini juga arah angin lumayan nih, anginnya lumayan kenceng juga di sini. Cara pribadinya sebenarnya mereka itu kan masih pasangan yang terbaik yang Indonesia miliki gitu Ya, loh Kak. betul sekali. Ya mungkin dengan adanya masalah kemarin, namanya
kita lagi di atas, ada cobaan aja gitu. Tapi kalau kita bisa ngelewatin ini, justru apa ya, langsung bisa nanjak lah ibaratnya gitu. Jadi Udah plong ibaratnya ya. udah plong lah, masalah udah selesai, udah all out lah di lapangan. Dan mudah-mudahan dengan pertandingan mereka nanti tur Eropa yang pertama lagi kan setelah mereka nggak tanding, mudah-mudahan mereka bisa dapat hasil. Timber. Oke, itu dia. Tadi kita udah lihat cuplikan PB Ina yang kemarin udah tayang. Tapi sekarang udah ada yang baru lagi nih, episode terbaru udah tayang juga. Silahkan kalian tonton hanya di Jebret Media TV. Update tentang Denmark Open wajib banget ditonton. Oke, Tadi kita udah bahas di awal-awal soal absennya atau cederanya Diogo Jota yang bisa meresikokan peluangnya dia bermain di timnas Portugal. Kita sekarang ngomongin juga yang udah pasti nggak akan main, yaitu nama N'Golo Kanté yang dipastikan absen 4 bulan dan juga tidak bisa membela Prancis di Piala Dunia nanti. Seberapa besar impact-nya coach N'Golo Kanté? Apa sekarang N'Golo Kanté udah habis menurut lo? Enggak, sama sekali nggak habis. Apalagi dia di Prancis lebih bermain perannya as a DM. Lebih nunggu. Di Chelsea kan lebih suruh ke depan. Dan itu penting sekali Kanté. Makanya Prancis nggak akan kemana-mana. Ya Bung Helmi, kalau Bung Helmi nonton, Bung Helmi kan memfavoritkan Prancis juara. Nggak ada Kanté akan. Iya, jadi gue bilang Kanté itu perannya penting sekali. Penggantinya seperti Kamavinga, kemudian Tchouaméni gitu akan pasti mungkin dipasang. Tchouaméni sih yang main. Masih belum mampu. Dia Karena karakter jelas defense-nya lah. beda. Dia walaupun belakangan dia udah step up di timnas, udah berapa kali selalu Tchouaméni yang dimainin gitu. Cuman untuk cover area yang sering ditinggalin, bagaimana dia positioningnya tahu betul untuk nutup, kapan nutup back yang maju dia yang selalu cover, masih berat sih, masih berat, masih butuh Kanté. Kalau temennya nih, Reece James, seberapa besar kehilangan Inggris? Apa emang Reece James bahkan untuk jadi Kalau starter dia kan susah? nggak ada penggantinya. Kalau Reece James kan lo bisa pilih. Sabrek. Iya, di back Kanannya sabrek. Trippier, Trippier, Walker. Tapi kan THL juga belakangan sama Southgate kayak jarang dapat kepercayaan. Hey, Dia jangan lupa Ben White. Yang main di back kanan. Halus banget. Jangan lupa Ben White. Nggak akan kemana-mana. Gue dengar wawancara di mana banyak yang dorong Ben White loh. Oke. Iya, Untuk Ben defense White. Karena Iya. dia bisa multi posisi gitu. Betul. Lo bawa dia gitu, dia bisa di back kiri dia bisa, di tengah dia bisa. Maguire terancam gagal. Iya, terancam karena cedera. Emang Maguire cedera? Kemarin Cedera otak. Cedera Cedera otak. Cedera kemarin cedera. Cedera. Kepala kegedean. Panji. Itu ada Dybala, PP. Argentina. Ya itu kalau main tadi gimana? Cepat banget. Itu kan namanya banyak ya. Iya, itu kan kecil-kecil lah, Brar. Siapa yang menurut kalian impact-nya akan sangat besar ketika mereka absen di Piala Dunia? Ini kan terancam semua nih. Siapa yang impact-nya paling besar? Wah, kalau Walker nggak ada sih juga lumayan ngaruh. Dybala di Argentina apakah besar? Wijnaldum di Belanda cukup besar nggak, Coach? Bara, ini PP Portugal itu PP yang umurnya 86 ini. Iya, ya kan dia nggak punya regenerasi, Coach. itu doang dipakai dia backnya. Sama si Ruben Dias. Nggak, yang penting sih dari deretan nama ini kalau gue bilang ya, Kanté. Kanté ya? Iya. Kalau Wijnaldum di Belanda nggak sepenting itu, Coach? Terakhir Nation League nggak dipanggil Oh. Lukas lumayan penting juga sih. sama Di Maria. Di Maria. Di Maria, Oh, Di iya, Maria iya, itu iya. penting banget di Kemarin timnas. Skotnya bagus banget sih. Di timnas itu penting banget Di Maria. Terus ada nama lagi siapa? Brozovic, ya udahlah Kroasia nggak ada yang ngejagain juga ya. Ya Inggris yang paling banyak ya. Cuman kan kalau intinya sih Kalau aku Phillips. bukannya udah mau balik. Araujo. Belum. Enggak, ini itu masih kan terancam doang. tarik ulur dia dioperasi apa enggak. Sementara Ya, Barcelona mau dia dioperasi. Kalau dioperasi kan berarti harus absen kan? Iya harus absen. Tapi gue jangan. Takutnya kan kalau dia relapse, Barcelona kehilangan dia untuk jangka yang panjang. Mereka nggak mau. Mereka maunya dioperasi. Kalau Pogba untuk Prancis? Enggak. Enggak ya? Berarti sekarang penggantinya siapa aja ya kalau di lini tengah Prancis ya selain Tchouaméni, Banyak. Kamavinga, Kamavinga, Tchouaméni, Siapa lagi ya? Lemar masih ada. yang tipikal playmaker nggak ada Rabiot. tuh ya? Hah? Rabiot. Iya Rabiot kan dipakai di Iya, timnas ya? masih dimainin Aduh, juga. Rabiot juga dipakai ya? Si itu aja main. Siapa? Itu buangannya Arsenal. Oh, si Gondrong. Iya, Guendouzi. si Gondrong. Tapi Siapa cadangan lah itu kan. Gundozi. Gundo sih main starter dari mana Kan cadangan? kemarin tuh? bukannya cuma yang di frame sama UEFA Nations League doang kan? Di Nation League main Iya, dia. kan Nations League bukan Piala Dunia karena lagi nyoba-nyoba doang itu kan masih Deschamps. Oke, itu dia dari pemain yang rancam absen di Piala Dunia. Kalau menurut kalian siapa lagi pemain yang cedera yang menurut kalian akan sangat impact-nya besar ketika
absen buat membela negara di Piala Dunia nanti. Boleh kasih komen-komennya. Dan ini sekaligus habis ya? Udah habis ya? Habis, kita doain semoga yang cedera-cedera cepat sembuh lah ya, cepat udah, pulih. Belum, baru 40 menit. Tapi ini episode terpendek kita. Biasanya kan ngomong panjang-panjang, ini lagi pendek-pendek, nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Jebret Kenapa topik Team. habis? Enggak. Kacau Abram. Nggak usah. Dia bikin topik lagi. Jadi gimana kita pamit? Tutup aja, kita tutup. Oke, selengkapnya nanti malam ya coach bisa Nanti member-member malam bisa bisa nonton. live comment MU lawan Spurs, yang mau preview gratis boleh, tapi live comment khusus buat member. Dan kalian masih bisa jadi member kok. Masih dibuka. Oke, terima kasih banyak Jebret Team. Kita ketemu lagi hari Jumat. Terima Bye-bye, kasih. thank you.